Malam itu, langit di atas desa Sindangwangi tampak bertabur bintang. Udara pedesaan terasa sejuk, berpadu dengan suara jangkrik yang bersahutan dari balik rimbun pepohonan. Desa kecil yang dikelilingi sawah itu memang dikenal damai. Warganya hidup rukun, saling mengenal satu sama lain, dan jarang sekali ada peristiwa besar yang mengusik keseharian mereka. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Arif. Usianya baru 22 tahun, tubuhnya tegap, wajahnya teduh, dan tutur katanya lembut. Ia hidup sederhana bersama ibunya, seorang janda parubaya yang sehari-hari berjualan gorengan di pasar. Meski hidup pas-pasan, Arif dikenal rajin membantu tetangga dan selalu ringan tangan bila ada yang membutuhkan. Sehari-hari, Arif bekerja di bengkel kecil milik pamannya di pinggir jalan desa. Ia biasa memperbaiki sepeda motor warga, mengganti oli, atau sekadar membantu mencuci kendaraan. Sesekali, ia juga ikut turun ke sawah menolong tetangga yang membutuhkan tambahan tenaga. Sore itu, selepas maghrib, Arif duduk di beranda rumahnya bersama sang ibu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Sang ibu menyuguhkan teh hangat dalam gelas kaca sederhana. "Capek, nak?" tanya ibunya sambil tersenyum. "Lumayan, Bu. Tadi banyak motor yang datang, jadi agak repot. Tapi alhamdulillah, ada rezeki tambahan," jawab Arif. Mereka berbincang ringan tentang harga cabai di pasar yang naik, tentang rencana panen padi di sawah tetangga, hingga tentang ronda malam yang mulai jarang dilakukan pemuda desa. Obrolan itu sederhana, tetapi penuh kehangatan. Arif adalah sosok yang banyak disukai di kampungnya. Teman-temannya sering menyebutnya sebagai penyambung tangan orang lain, karena ia suka menolong tanpa banyak bicara. Bahkan, anak-anak kecil kerap mengekorinya, meminta dia memperbaiki mainan rusak atau sekadar diajak bermain bola di lapangan desa. Namun, meski banyak disukai, ada pula segelintir orang yang tidak senang dengan keberadaannya. Arif sendiri tidak pernah ambil pusing. Baginya, selama ia tidak merugikan siapapun, hidup sederhana itu sudah cukup. Malam semakin larut. Dari kejauhan terdengar suara azan Isya menggema dari surau kecil di ujung jalan. Arif bangkit, mengambil sarung, lalu mengajak ibunya berangkat salat berjamaah. Langkah kakinya menyusuri jalanan tanah yang becek, diterangi cahaya lampu minyak dari rumah-rumah warga. Di surau itu, ia bertemu dengan beberapa pemuda sebaya. Mereka bercanda, saling menepuk bahu, kemudian berbaris rapi menunaikan salat bersama imam desa. Usai salat, suasana kembali riuh dengan obrolan ringan, tetapi hati mereka terasa damai. Tidak ada seorang pun yang menyangka, di balik ketenangan itu, sebuah badai besar tengah mendekat. Badai yang kelak akan menguji iman dan keberanian mereka, terutama Arif. Sebab, di sebuah rumah tua di pinggir desa, seseorang sedang menyalakan dupa, membacakan mantra, dan menatap tajam sehelai kain yang diikat dengan benang merah. Namun malam itu, Arif sama sekali tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya. Ia hanya seorang pemuda sederhana, yang pikirannya hanyalah tentang esok hari, bekerja di bengkel, membantu ibunya, dan melanjutkan hidup dalam ketenangan. Desa Sindangwangi masih tampak damai, tetapi keheningan itu takkan berlangsung lama. Sebuah teror gaib sudah menunggu, dan langkah pertama menuju kegelapan akan segera dimulai. Malam itu, selepas kembali dari surau, Arif merasa tubuhnya agak meriang. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa karena sempat kehujanan sore tadi. Ia meminta ibunya membuatkan minyak hangat untuk dioles di perut, lalu berbaring di kamar sederhana berdinding papan. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut ruangan, memantulkan bayangan samar ke dinding. Namun, rasa tidak enak itu perlahan berubah menjadi keganjilan. Hawa kamar terasa pengap, seakan udara berhenti mengalir. Suara jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba lenyap. Hening, sunyi yang begitu aneh menyelubungi malam. Arif memejamkan mata, berusaha tidur, tapi telinganya justru menangkap bunyi samar, seperti seseorang sedang berbisik pelan di dekat telinganya. Bisikan itu begitu lirih, sulit ditangkap maknanya, tetapi membuat bulu kuduknya meremang. Ia membuka mata, menoleh ke kiri dan kanan,
Tidak ada siapa-siapa. Hanya ibunya yang sudah terlelap di bilik sebelah. Tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu bergerak di ujung kakinya. Seperti ada benda berat yang menindih perlahan. Nafasnya tercekat. Ia mencoba menggerakkan kaki, namun seakan ada yang menahannya. Jantungnya berdetak kencang. Peluh dingin mulai mengalir di kening. "Siapa?" bisiknya lirih. Hampir tanpa suara. Tidak ada jawaban. Hanya rasa sesak yang makin menekan. Tubuhnya seolah kaku, sulit digerakkan. Lalu, dari arah jendela, terdengar suara ketukan pelan. Klik, 2 kali, 3 kali. Ketukan itu berirama, seperti seseorang yang sengaja ingin memanggil. Dengan sekuat tenaga, Arif berusaha menggerakkan tangannya. Ia meraih lampu minyak, menyalakan sumbu lebih terang. Cahaya kuning redup menyebar ke seluruh kamar. Saat itulah ia melihatnya. Bayangan hitam, berdiri tegak di sisi jendela, tidak memiliki wajah, hanya sosok gelap dengan mata merah membara. Arif ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya kering, seakan ada yang mencekik dari dalam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap, lalu perlahan menghilang ke balik kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Begitu bayangan itu lenyap, tubuh Arif langsung terlepas dari kekakuan. Ia terengah-engah, mencoba menarik napas panjang. Keringat membasahi tubuhnya, meski udara malam sebenarnya dingin. Esok paginya, Arif tampak pucat. Ibunya khawatir, tapi Arif hanya berkata ia kurang tidur. Ia tidak ingin membuat sang ibu cemas. Ia tetap berangkat ke bengkel, bekerja seperti biasa. Namun, sepanjang hari, pikirannya diganggu oleh kejadian semalam. Apakah itu hanya mimpi? Ataukah memang ada sesuatu yang benar-benar datang menghampiri? Malam berikutnya, gangguan itu kembali. Kali ini lebih parah. Ia mendengar langkah kaki berat di dalam rumah. Padahal pintu sudah terkunci. Dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh. Seakan ada yang beraktivitas di sana. Ketika ia memberanikan diri menengok, tidak ada siapapun, hanya panci dan wajan yang tergeletak berantakan di lantai. Sejak malam itu, ketenangan hidup Arif perlahan terkoyak. Keheningan desa Sindangwangi yang dulu menenteramkan kini berubah mencekam. Setiap langkah malam, setiap bisikan angin, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari teror panjang yang akan menyeretnya ke jurang antara hidup dan mati. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Arif. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Wajah yang biasanya cerah kini tampak pucat, matanya sayu, dan langkahnya sering goyah. Di bengkel, tangannya berulang kali gemetar saat memutar kunci pas. Teman-temannya mengira ia hanya kelelahan, tapi Arif tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi dalam dirinya. Malam hari selalu menjadi waktu paling menakutkan. Jika sebelumnya ia hanya mendengar suara atau melihat bayangan, kini gangguan itu semakin nyata. Ia kerap terbangun dengan tubuh kaku, susah bernapas, seakan ada beban besar menindih dadanya. Kadang ia mendengar suara tawa lirih yang menggema di telinganya, padahal ibunya tidur di bilik lain. Suatu malam, ketika ia mencoba memejamkan mata, ia merasakan perutnya seperti diremas dari dalam. Sakitnya bukan seperti sakit biasa. Ia meringis, menggenggam erat selimut, menahan suara agar tidak membangunkan ibunya. Dari sudut kamar, samar-samar ia melihat bayangan yang membungkuk, seperti seseorang sedang menatapnya dengan penuh kebencian. "Pergi, jangan ganggu aku," bisiknya dengan suara serak. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatap, lalu menghilang. Namun rasa sakit di tubuhnya tidak kunjung reda hingga menjelang subuh. Kondisi Arif membuat ibunya semakin khawatir. Suatu pagi, ketika Arif hendak berangkat ke bengkel, ibunya menahan. "Arif, tubuhmu semakin kurus. Setiap malam aku mendengar kau mengigau. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Arif terdiam. Ia tidak tega menceritakan semuanya. Ia hanya menjawab singkat, "Aku sering mimpi buruk, Bu. Mungkin hanya kecapean." Tapi sang ibu tidak puas.
Ia pun mulai mencari tahu dengan bertanya kepada tetangga. Dari bisikan-bisikan yang beredar, muncullah kabar bahwa Arif mungkin sedang menjadi sasaran seseorang yang menyimpan dendam. Katanya, ada dukun sakti di kampung sebelah. Ia dikenal menyimpan kebencian pada keluarga kita sejak lama. Bisik seorang tetua desa kepada Ibu Arif di pasar. Kabar itu membuat hati sang ibu bergetar. Ia tahu, suaminya dulu pernah berselisih dengan seorang lelaki yang menekuni ilmu hitam. Meski sudah lama berlalu, mungkin dendam itu belum sirna. Sementara itu, kondisi Arif kian menurun. Nafasnya pendek, tubuhnya panas dingin, dan malam demi malam ia dilanda rasa ketakutan. Ia mulai kehilangan semangat, bahkan enggan keluar rumah. Teman-temannya yang datang menjenguk pun heran melihat perubahan drastis dirinya. Arif, kau seperti bukan dirimu lagi. Wajahmu pucat sekali, kata seorang sahabatnya dengan nada prihatin. Arif hanya tersenyum lemah. Ia tak sanggup menjelaskan apapun. Hanya hatinya yang berbisik lirih. Ada sesuatu yang ingin menghabisiku. Dan memang benar, teror itu bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ada tangan gaib yang sedang bekerja, merangkai benang-benang hitam untuk menyeret Arif semakin dekat pada batas antara hidup dan mati. Sejak kabar itu sampai ke telinganya, Ibu Arif tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia hanya mendengar keluhan anaknya yang gelisah, terkadang merintih, terkadang menahan sesak. Hatinya hancur melihat pemuda yang biasanya sehat dan kuat kini berubah menjadi rapuh, seperti batang padi yang hampir rebah diterpa angin. Dengan penuh tekad, sang ibu mengajak Arif berobat ke kota kecil yang letaknya 2 jam dari desa. Mereka mendatangi seorang tabib terkenal yang biasa menangani penyakit aneh. Tabib itu memeriksa nadi Arif, menatap matanya, lalu menggeleng pelan. Tubuhnya sakit, tapi sakit ini bukan sepenuhnya dari dalam. Ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang tidak terlihat. Ucapnya hati-hati. Sang ibu terperangah. Maksudnya? Tabib itu tidak menjawab jelas. Ia hanya memberikan ramuan pahit dari akar dan daun, lalu berpesan agar Arif meminumnya setiap malam. Kalau ini hanya sakit biasa, ia akan sembuh perlahan. Tapi jika tidak, berarti sakitnya berasal dari hal yang lain. Arif menuruti nasihat itu. Malam-malam berikutnya ia meminum ramuan yang membuat lidahnya keluh dan perutnya mual. Namun hasilnya nihil. Tubuhnya tetap melemah, bahkan sering terasa lebih berat setelah minum ramuan itu. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Setiap malam, suara-suara aneh kembali datang. Langkah kaki, bisikan asing, bahkan dentuman di atap rumah. Arif semakin yakin, ada sesuatu yang sengaja ditujukan kepadanya. Suatu malam, ia bermimpi berada di sebuah kebun bambu. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua berbalut kain hitam menatapnya dengan senyum mengejek. Lelaki itu mengangkat tangannya. Lalu tiba-tiba tubuh Arif terasa seperti ditarik ke dalam tanah. Ia terbangun dengan teriakan, membuat ibunya panik masuk ke kamar. "Arif, cukup. Kita tidak bisa begini terus," ujar ibunya dengan suara tegas namun penuh air mata. "Kalau ramuan itu tak mempan, kita harus mencari pertolongan lain. Kita tidak boleh menyerah." Pagi harinya, mereka mendatangi seorang ustaz muda di desa tetangga. Ustaz itu dikenal fasih membaca doa-doa penolak bala. Dengan penuh keyakinan, ia membacakan ayat-ayat suci di dekat Arif, meniupkan doa ke dalam segelas air, lalu menyuruhnya minum. Beberapa hari, memang ada sedikit perubahan. Arif bisa tidur lebih nyenyak, tubuhnya agak ringan. Sang ibu pun kembali tersenyum lega. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Pada malam keempat, gangguan itu datang lebih hebat dari sebelumnya. Lampu di kamar Arif berkedip-kedip, seperti ditiup angin kencang. Bayangan hitam muncul lagi, kali ini lebih dekat, berdiri tepat di sisi ranjang. Arif menggigil, tubuhnya kejang, sementara ibunya hanya bisa menangis ketakutan. Ketika pagi tiba, wajah Arif semakin pucat. Ia tidak bisa lagi berdiri tegak. Bahkan untuk berjalan pun harus dituntun. Sang ibu sadar, pertolongan yang mereka cari belum cukup kuat. Ada dinding gaib yang masih mengurung anaknya. "Bu,
Suara Arif lirih, hampir tak terdengar. Aku takut. Hati sang ibu remuk mendengar itu. Ia menggenggam tangan putranya erat-erat, bertekad tak akan membiarkan Arif menyerah. Jika satu pintu tertutup, ia akan mencari pintu lain. Sebab ia tahu, masih ada sosok yang namanya kerap disebut warga desa sebagai benteng terakhir. Kiai sepuh yang tinggal jauh di kaki bukit. Pagi itu, udara terasa berat. Langit berawan kelabu. Angin berhembus dingin seolah ikut merasakan derita yang menimpa Arif. Dengan sisa tenaga, ia berjalan tertatih, dipapah oleh ibunya. Perjalanan menuju rumah Kiai sepuh tidaklah dekat. Mereka harus melewati jalan setapak yang membelah sawah, menyeberangi jembatan bambu, lalu menanjak ke arah bukit yang diselimuti rimbun pepohonan. "Bertahanlah, nak, sebentar lagi kita sampai," bisik ibunya dengan suara penuh harap. Arif hanya mengangguk lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering, namun matanya masih menyimpan sedikit sinar, seolah masih ada sisa kekuatan yang bertahan hanya karena doa ibunya. Di tengah perjalanan, Arif mulai merasa tubuhnya semakin berat. Seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya. Napasnya terengah, dadanya sesak, bahkan pandangannya berkunang-kunang. Setiap kali ia ingin berhenti, suara bisikan asing kembali terdengar di telinganya. "Jangan lanjutkan, kau tidak akan selamat." Ibunya panik melihat kondisi anaknya semakin melemah. Ia pun berhenti sejenak di bawah pohon beringin besar, memeluk Arif erat-erat sambil berdoa lirih. Air matanya jatuh, bercampur dengan keringat dan debu jalan. "Ya Allah, kuatkan langkah anakku. Jangan biarkan ia kalah sebelum sampai." Seakan doa itu didengar, Arif bisa kembali melangkah, meski dengan tenaga yang sangat tipis. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan kecil di kaki bukit. Rumah-rumah panggung berdiri sederhana, di antara kebun kopi dan suara gemericik sungai yang mengalir jernih. Di ujung jalan desa itu, tampak sebuah rumah kayu besar dengan halaman luas. Itulah tempat tinggal Kiai Maruf, sosok sepuh yang sudah lama dikenal sebagai penjaga spiritual wilayah itu. Ketika Arif dan ibunya tiba di depan rumah itu, suasana terasa berbeda. Angin yang sebelumnya berat kini terasa sejuk. Burung-burung berkicau, dan entah mengapa dada Arif terasa sedikit lapang, seakan langkahnya dipenuhi harapan baru. Seorang santri muda menyambut mereka dengan ramah. "Assalamualaikum, siapa yang kalian cari?" tanyanya. Sang ibu menjawab dengan suara bergetar. Kami ingin bertemu Kiai. Anak saya sudah lama sakit, dan tidak ada yang bisa menolong." Santri itu menatap Arif yang hampir jatuh, lalu segera mempersilakan mereka masuk. Mereka dipandu ke ruang sederhana yang dipenuhi rak kitab kuno. Di sana, seorang lelaki tua dengan sorban putih dan janggut panjang duduk tenang di atas tikar pandan. Wajahnya teduh, matanya memancarkan wibawa, dan setiap gerakannya penuh kebijaksanaan. "Assalamualaikum," sapa Kiai sepuh dengan suara dalam namun lembut. Arif dan ibunya segera menunduk hormat. Air mata sang ibu tumpah tanpa bisa dibendung. "Kiai, tolong anak saya. Ia sakit. Sakit yang tak bisa dijelaskan siapapun." Kiai Maruf menatap Arif lama sekali, seakan mata tuanya mampu menembus jauh ke dalam jiwa. Kemudian ia menghela napas pelan. "Nak, apa yang menimpamu bukanlah sekadar sakit biasa. Ada ikatan gelap yang membelitmu." Arif menelan ludah, dadanya bergemuruh. Apa maksudnya, Ki?" Sang Kiai menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam namun penuh kasih. "Ada seseorang yang mengirimkan ilmu hitam padamu. Niatnya adalah menghapuskan hidupmu. Dan ikatan itu sangat kuat." Hening menyelimuti ruangan. Sang ibu terisak, sementara Arif merasakan tubuhnya semakin lemah. Kata-kata Ki itu bagai palu yang menghantam dadanya. Namun, Kiai Maruf menambahkan dengan suara mantap, "Tenanglah, selama masih ada doa, selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Aku akan berusaha menolongmu, meski jalan ini tidak akan mudah." Arif menatap Kiai sepuh itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia merasakan setitik cahaya di tengah gelap yang mengurungnya. Tetapi, mereka semua belum tahu, perjalanan penyembuhan itu akan menjadi ujian iman yang jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Malam itu, Ki Ma'ruf meminta Arif beristirahat di serambi rumahnya. Beberapa santri muda duduk mengelilingi sambil membaca ayat-ayat suci, menciptakan suasana teduh. Angin dari pegunungan bertiup lembut, namun wajah Arif tetap pucat. Nafasnya pendek-pendek, seolah ada beban besar yang menindih dadanya. Kiai Ma'ruf duduk di dekat kepala Arif, menutup mata, lalu mulai merapalkan doa. Suaranya tenang, dalam, dan penuh kehusyukan. Sesekali ia meniupkan doa ke segelas air yang kemudian disuguhkan kepada Arif. Sang ibu menatap penuh harap, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Awalnya, ruangan terasa damai. Namun tak lama kemudian, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Lampu minyak bergoyang sendiri, seakan ada angin berputar-putar di dalam ruangan. Santri-santri saling pandang, wajah mereka tegang. Arif mulai menggeliat, tubuhnya kaku, matanya terpejam namun wajahnya meringis seperti menahan sakit luar biasa. Dari bibirnya terdengar desisan lirih, bukan suara Arif, melainkan suara asing yang berat dan penuh kebencian. Kiai Ma'ruf menambah lantunan doanya. Namun semakin keras doa itu dibaca, semakin kuat pula reaksi yang muncul dari tubuh Arif. Ia menggeliat hebat, napasnya tercekat, dan keringat dingin bercucuran. "Ya Allah," bisik ibunya dengan suara gemetar. "Anakku, jangan biarkan ia pergi." Tiba-tiba, lampu minyak padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan, hanya tersisa suara doa Ki Ma'ruf dan erangan Arif yang semakin melemah. Salah satu santri berusaha menyalakan lampu kembali, namun api sulit menyala, seakan ada kekuatan yang menahannya. Saat cahaya akhirnya kembali, wajah Arif sudah sangat pucat, bibirnya biru, nadinya hampir tak terasa. Santri-santri panik, ibunya menangis meraung, dan bahkan Kiai Ma'ruf sendiri terdiam sejenak, menatap pemuda itu dengan sorot mata penuh beban. Usaha awal telah gagal. Santet yang membelenggu Arif terlalu kuat, seolah menancap ke dalam urat nadi dan nyawa. Kiai Ma'ruf menghela napas panjang, lalu menoleh pada ibunya. "Keadaan ini sudah sangat kritis," ujarnya pelan namun tegas. "Jika kita hanya menggunakan cara biasa, ia tidak akan bertahan. Tinggal satu jalan terakhir." Sang ibu menatap dengan mata merah basah. "Lakukan, Kiai. Tolonglah anak saya, apapun itu." Kiai Ma'ruf memejamkan mata. Suaranya bergetar, meski tetap mantap. "Jalan terakhir ini bukan perkara ringan. Aku harus membuka hijab terdalam, menggunakan doa-doa rahasia yang jarang sekali kugunakan. Dan jika aku melakukannya, aku harus mengorbankan banyak tenaga. Bahkan bisa jadi umurku sendiri yang berkurang." Hening menyelimuti ruangan. Santri-santri terdiam, tak berani berkata apa-apa. Sang ibu hanya terisak, menggenggam tangan Ki Ma'ruf. "Kiai, saya mohon, selamatkan anak saya. Biarlah saya yang kehilangan, asal jangan anak ini." Kiai Ma'ruf menatap Arif yang hampir tak bernyawa. Waktu berjalan cepat. Napas pemuda itu semakin lirih, hampir terputus. Keputusan harus diambil sekarang juga. Dengan suara mantap, Ki Ma'ruf berkata, "Baiklah, malam ini kita akan hadapi segalanya. Dengan izin Allah, semoga cahaya mengalahkan gelap. Bersiaplah, sebab ujian terberat baru saja dimulai." Kiai Ma'ruf duduk bersila di hadapan Arif yang hampir tak bernyawa. Santri-santri duduk melingkar. Wajah mereka pucat, sementara ibunda Arif terus berzikir dengan air mata tak berhenti jatuh. Malam itu terasa berbeda, seolah seluruh alam ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dengan gerakan tenang namun penuh wibawa, Ki Ma'ruf membuka kitab kecil berisi doa-doa warisan ulama terdahulu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar betapa berat konsekuensi dari apa yang akan ia lakukan. "Bismillahirrahmanirrahim," suaranya lirih. Namun begitu diucapkan, udara di sekeliling langsung bergetar. Angin bertiup kencang dari luar rumah. Pintu berderit,
dan lampu minyak kembali bergoyang hebat. Arif mengerang. Tubuhnya semakin kaku. Dari bibirnya keluar suara asing. Kali ini lebih jelas, penuh kebencian, seakan menantang. Dia milikku. Tak ada yang bisa merebutnya. Santri-santri merinding. Beberapa hampir pingsan karena takut. Namun Kiai Maruf tidak bergeming. Ia terus melantunkan doa. Kali ini lebih keras, lebih tegas, dan lebih dalam. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya bagaikan cahaya yang menusuk pekatnya malam. Perlahan, sesuatu yang tak kasat mata mulai tampak di hadapan mereka. Bayangan hitam melayang di atas tubuh Arif, berputar-putar seperti kabut pekat yang hidup. Ibunda Arif menjerit kecil, menutup wajahnya, tetapi tetap menggenggam tangan putranya erat-erat. "Ya Allah, lindungilah hamba MU ini," ucap Kiai Maruf dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Doa-doa rahasia itu dilantunkan terus, hingga tubuh Kiai Maruf sendiri mulai lemah. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, dan keringat membasahi jubahnya. Seolah benar, sebagian tenaganya disedot untuk melawan kekuatan gaib yang bersemayam di tubuh Arif. Namun justru pada saat Kiai Maruf hampir kehabisan tenaga, keajaiban kecil terjadi. Dari bibir Arif yang tadinya hanya dipenuhi erangan, tiba-tiba keluar bisikan lemah. "Kiai, tolong aku." Kiai Maruf membuka mata, sorotnya penuh haru. Ia tahu, itu tanda bahwa jiwa Arif masih berjuang, masih ingin hidup, masih ingin bebas dari cengkeraman gelap. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Kiai Maruf mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah yang Maha Cahaya, jangan biarkan kegelapan ini menang. Demi iman, demi kasih sayang seorang ibu, bebaskanlah anak ini." Tiba-tiba, cahaya terang seolah memancar dari doa itu. Bayangan hitam di atas tubuh Arif berputar hebat, berteriak dengan suara melengking yang tak bisa dijelaskan, lalu terurai, pecah, dan menghilang seperti asap tertiup angin. Arif yang tadinya pucat membiru, perlahan mulai bernapas lebih tenang. Wajahnya kembali bersemu, meski sangat lemah. Matanya terbuka perlahan, menatap ibunya yang langsung menangis haru. "Alhamdulillah, anakku." Sang ibu memeluknya erat-erat. Santri-santri berlari mendekat. Beberapa menitikan air mata karena lega. Namun di sisi lain, Kiai Maruf terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi, napasnya berat. Ia telah memberikan seluruh tenaganya, bahkan mungkin sebagian usianya, demi menyelamatkan satu jiwa muda. Dengan suara hampir tak terdengar, Kiai Maruf berkata, "Ingatlah, nak, hidupmu adalah amanah. Jangan pernah sia-siakan lagi. Allah masih memberimu kesempatan kedua." Arif menggenggam tangan Kiai Maruf dengan lemah. Matanya berkaca-kaca. Ia tak mampu berkata banyak, hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Malam itu, doa rahasia telah membelah kegelapan, membawa Arif kembali dari ambang kematian. Sejak saat itu, kehidupan Arif berubah total. Pemuda yang dulunya dikenal ceria namun agak sembrono, kini menjadi pribadi yang penuh kesadaran. Setiap pagi, ia selalu membantu ibunya di sawah dan rumah, lalu meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu Kiai Maruf. Kesehatannya pulih perlahan. Tubuh yang dulu ringkih kini mulai segar kembali, meski sesekali masih terasa lemah jika teringat kejadian malam itu. Namun di balik kelemahan itu, tumbuh sebuah keteguhan hati yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ibunya pun tampak lebih tenang. Setiap kali memandang putranya, ia tak lagi hanya melihat seorang anak, tetapi juga anugerah yang hampir hilang dari genggaman. Air matanya sering jatuh tanpa sadar, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, Kiai Maruf yang telah mengorbankan banyak tenaga tampak semakin renta. Rambutnya memutih lebih cepat, jalannya lebih pelan, namun wajahnya tetap bersinar penuh wibawa. Banyak orang berkata, beliau telah menukar sebagian umurnya demi menyelamatkan satu jiwa muda. Kiai Maruf hanya tersenyum tiap kali mendengar itu. Semua yang terjadi adalah izin Allah. Jangan pernah menyanjung manusia, sebab yang menolong hanyalah Dia, ucapnya lembut. Arif sering merenung lama setelah mendengar nasihat itu. Ia sadar, hidupnya yang kedua bukan sekadar hadiah,
melainkan amanah yang harus dijaga. Ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan, tidak lagi lengah pada pergaulan yang bisa menyeretnya pada keburukan, dan selalu menjaga ibunya yang telah berjuang begitu keras untuk dirinya. Hari-hari berlalu, dan desa pun kembali damai. Gangguan misterius yang dulu menghantui Arif lenyap seiring doa Ki Ma'ruf yang mematahkan ikatan gelap itu. Namun bayangan pengalaman pahit tersebut tetap hidup di hati mereka, sebagai pengingat betapa rapuhnya manusia jika jauh dari perlindungan ilahi. Suatu sore, Arif berdiri di halaman rumah Kiai Ma'ruf. Ia menundukkan kepala, menahan haru, lalu berkata lirih, "Kiai, terima kasih. Jika bukan karena doa Kiai, mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini." Kiai Ma'ruf menepuk bahunya lembut. "Nak, jangan pernah berterima kasih padaku. Bersyukurlah kepada Allah. Dialah yang mengizinkanmu kembali. Gunakan hidupmu untuk kebaikan, maka hidupmu akan menjadi doa itu sendiri." Arif menunduk. Air mata mengalir pelan di pipinya. Dalam hati ia berjanji, ia akan mengisi sisa hidupnya dengan amal, bakti pada ibunya, dan rasa syukur yang tak pernah padam. Malam itu, saat bulan purnama kembali menggantung di langit desa, Arif menatap ke atas dengan hati bergetar. Ia tahu, kesempatan kedua ini bukanlah kebetulan. Ia adalah pesan dari langit, bahwa hidup adalah ujian, dan selamat dari ujian bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dan sejak saat itu, nama Arif selalu diingat bukan sebagai pemuda yang hampir binasa karena santet, melainkan sebagai pemuda yang diselamatkan oleh doa, cinta seorang ibu, dan kebijaksanaan seorang kiai sepuh.